Shalom semuanya yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, kita bersyukur karena berkat dan kasih karunia Tuhan, kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan. Walaupun kita tahu negeri kita lagi berduka, negeri kita lagi bersedih, tapi kita percaya ada satu kekuatan yang luar biasa, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Marilah kita angkat pujian. Kita percaya apapun yang kita alami, Tuhan senantiasa menyertai kita. Karena kasih Allah sungguh besar kepada kita. Karena kemuliaan Tuhan senantiasa menyertai kita. Oleh sebab itu mari sungguh-sungguh kita katakan, sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Apapun yang terjadi tidak akan mengurangi kasih Tuhan kepada kita. Biarlah pujian ini menjadikan kita lebih dan lebih lagi mengandalkan Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Oh, Kau Bapa yang selalu mengerti
percaya Tuhan, Tuhan pasti lawat bangsa kami, Tuhan pasti sembuhkan bangsa kami. Karena janji Tuhan kami percaya. Amin. Mari kita semua memuji Tuhan, kita bersyukur akan kebaikan Tuhan. Katakan, terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita percaya dengan Tuhan semua yang kita lalui akan menjadi sukacita. Mari kita bersorak-sorai, katakan, tak pernah ku ragu atas berkat dan kasih karunia Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Karena Tuhan yang Kau pegang hidup pegang kita hidupku. sepenuh jiwaku dan sepenuh hatiku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa.
sumber kekuatan hidup kita. Tercurah bagiku senantiasa, dengan-Mu Tuhan ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Karena Yesuslah sumber kekuatan kita selama-lamanya. Di tengah kengerian dunia saat ini dengan wabah COVID-19, banyak orang yang kehilangan keluarga, kehilangan pekerjaan, kehilangan semua yang mereka miliki. Tapi apa yang bisa kita lakukan saat ini? Kita mau berdoa, terkhusus buat bangsa kita, bangsa Indonesia. Kita mau agar Tuhan memulihkan bangsa ini. Kita mau katakan, syukur untuk setiap rencana-Mu. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Tuhan, kami rindu Indonesia dipulihkan. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, lancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu Karena kami percaya yang Tuhan, besar sesuatu yang besar pasti akan terjadi untuk negeri kami. terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan
Shalom semua anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita semua berdoa. Bapa di surga, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami supaya kami mendapatkan tuntunan, bimbingan, dan berkatilah kami dalam pembacaan firman maupun dalam perenungan firman Tuhan, supaya Allah Roh Kudus bekerja di dalam hati dan pikiran kami. Mengertikanlah kami akan firman-Mu Tuhan, supaya kami tahu akan kehendak-Mu dan bagaimana menghidupinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca kitab suci dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-14, ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Demikian sejauh pembacaan firman Tuhan. Setiap kita yang membaca firman Tuhan, yang merenungkannya serta yang melakukannya adalah orang yang berbahagia. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita home learning terakhir. Kita tutup dengan ibadah. Bu Kim ingin bertanya, kira-kira apakah ini menjadi sebuah tujuan kita yang sudah kita capai? Beberapa anak yang Bu Kim tahu pada waktu itu ada di TK. Lulus TK misalnya, kayak begitu ya. Itu apakah menjadi sesuatu pembelajaran menjadi selesai? Kemudian lanjut SD, selesai SD. Apakah di situ berhenti tujuan hidup kita? Atau sekarang SMP, Anda kelas 9. Ini selesai home learning, kita belajar apakah itu juga akan berhenti? Nah, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, itu adalah sedikit setapak tujuan kecil dalam hidup kita. Oke? Ketika Alkitab yang kita baca, kita melihat bagaimana Thomas, dia terus belajar. 3 tahun bersama dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus ini sudah mau mengakhiri perjalanan hidupnya sampai di kayu salib. Waktunya akan tiba, murid-murid waktu makan bersama menjadi takut, gelisah. Kenapa? Karena guru mereka, Tuhan mereka, juru selamat mereka dipandang dan dinilai akan meninggalkan mereka. Maka dalam konteks begitu, ya Tuhan Yesus berkata, jangan gelisah hatimu. Sebab apa? Ketika Tuhan Yesus akan disalibkan, dia mati, dikuburkan, lalu kemudian dia bangkit. Nah, dia hidup 40 hari. Dan setelah itu Alkitab mengatakan dia naik ke surga. Besok tanggal 21 Mei tahun 2020 kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Maka dalam konteks ini sekalian kita bersyukur, sekalian kita juga melihat tentang sebuah tujuan akhir hidup. Bahwa ketika kita lahir, kita dibesarkan, apakah ini akan berhenti tujuan hidup kita di dalam dunia ini? Kitab suci mengatakan bahwa justru ada sebuah tujuan hidup yang lebih mulia, tujuan hidup yang lebih kekal, yang selama-lamanya. Yang ketika Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, jangan gelisah hatimu, sebab di mana tempat yang akan aku tuju, yaitu kalau hari ini kita mengerti surga yang mulia itu, Tuhan Yesus sampai ke sana dan dia menyediakan tempat
untuk setiap orang yang percaya. Lalu Thomas berkata kan ya, bagaimana kita bisa ke sana? 3 tahun bersama Yesus dan dia mencari tahu. Ini sebenarnya adalah sebuah pengenalan yang terus menerus. Dia ingin tahu bagaimana bisa ke sana. Maka Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dan kita akan menemukan juga tokoh yang kedua yaitu Filipus. Dan dia juga berkata, oh Tuhan kalau begitu tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Lalu Yesus bilang, sudah 3 tahun bersama-sama engkau tidak tahu dan tidak mengenal. Nah maka hari ini kita akan melihat ya bahwa Tuhan Yesus ingin kita belajar terus menerus. Core value Gloria salah satu adalah lifelong learning, ya kan? Maka mari kita belajar. Dalam proses belajar itu Bu Kim ingin menyampaikan 2 hal saja, yaitu adopsi dan adaptasi. Oke, kita ingat. Maka dalam belajar seumur hidup anak-anak, apa yang baik tetap kita adopsi, kita pegang. Firman yang kita sudah dengar, Yesus yang kita kenali, kita pegang. Adopsi. Pengajaran-pengajaran yang baik, kita pegang. Adopsi. Ya, karena itu apa? Sebab itu yang mempunyai nilai yang kekal. Dan Alkitab mengatakan di dalam kitab Wahyu, ya, bahwa suatu hari nanti kita sampai di dalam surga yang mulia sana, Tuhan bilang loh, dia akan datang kembali. Maka peganglah apa yang ada pada kita supaya mahkota kita tidak menjadi hilang. Dalam Timotius, Paulus juga mengatakan kepada Timotius, firman Tuhan, apa yang sudah Timotius pelajari itu, pegang itu. Nah hari ini kita bersama-sama melihat dalam masa yang seperti ini, masa pandemi COVID ini. Tidak ada seorang pun yang pernah mengalaminya. Ya, kita megang firman Tuhan. Kita pegang erat-erat. Pengajaran-pengajaran yang sudah pernah kita dapatkan itu. Terima itu, adopsi. Jadikan dia milik kita. Ya, dan kemudian yang kedua, ajaran-ajaran yang baik untuk kita bisa hidup hari ini pada masa pandemi ini. Bu Kim kutip satu aja yang dikatakan oleh Pak Jokowi ya. Kalau kita melihat di dalam slide, Pak Jokowi mengatakan jangan lupa protokol pencegahan penularan COVID-19 harus terus kita jalankan secara disiplin. Ya, 1, selalu cuci tangan. 2, selalu menggunakan masker. 3, jaga jarak. 4, tingkatkan daya tahan tubuh kita. Ini yang harus kita adopsi menjadi bagian hidup kita pada hari ini. Oke, kita terus belajar. Yang kedua adalah adaptasi. Ini juga salah satu core value Gloria. Mungkin bersyukur di dalam akronim Gloria itu ya ada 2 core value yang minimal hari ini mungkin bisa terangkan buat kita. Yang kedua adalah adaptasi. Jadi hidup pada hari ini kita pegang firman dan dunia terus berputar. Apa yang baik, firman Tuhan yang kita pegang kita adopsi dengan baik. Lalu kita sekarang melihat bagaimana kita menjalaninya. Supaya kita tidak perlu berkompromi. Adaptasi itu bukan kompromi. Kalau kita melihat di dalam circle adaptasi itu, kita bisa melihat bahwa ya ada sebuah perasaan di mana kita itu melihat membedakan ini yang terpenting ini sense kita. Lalu kemudian membuat kita lebih mengerti untuk memberikan respon. Ini ada meaningnya. Dan kita tahu bagaimana untuk berbuat sesuatu. Lalu kemudian kita belajar adaptasi. Learn how to learn. Dan harus tahu perubahan-perubahan yang ada. Kemudian terus meningkatkan pengertian kita. Sampai kemudian sebuah action dari adaptasi kita. Oke? Saya kira murid-murid Tuhan Yesus, baik Thomas, Filipus, di dalam konsep kehidupan mereka yang lama, mereka tidak pernah bisa memahami bahwa Yesus juru selamat, Mesias yang mereka harapkan. Mereka berpikir akan melepaskan mereka dari secara lahiriah. Tetapi Yesus menunjukkan sebuah pengajaran yang lain, bahwa Yesus melepaskan manusia dari dosa.
Dan Yesus bukan hanya memberikan hidup pada saat ini saja. Ya, walaupun kehidupan kekal kita dimulai sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus. Maka judulnya saya kasih nama New Life Loading. Ya, kenapa? New life kita sudah loading mulai sekarang. Kita terus mulai di dalam Yesus, hidup baru kita sampai kepada hidup yang kekal itu. Jadi kita melihat bagaimana kemudian Thomas ataupun Filipus ataupun teman-teman mereka yang menjadi murid Tuhan Yesus itu beradaptasi. Ya, ketika Mesias yang mereka harapkan ternyata bukan Mesias yang melepaskan mereka dari penderitaan jasmani saja, tapi memberikan kepada mereka pengharapan yang kekal, yaitu hidup yang kekal itu. Maka mereka belajar bagaimana mereka kemudian beradaptasi dan sampai seumur hidup mereka menjadi murid yang setia dan mereka dipakai oleh Tuhan tanpa kompromi. Jadi kalau hari ini kita melihat bagaimana keadaan hidup kita yang seperti ini, khusus pada masa pandemi COVID-19 ini, bagaimana kita bisa beradaptasi dengan terus berpegang pada firman Tuhan, di mana kita tidak berkompromi, tapi kita tetap bisa survive. Ya, sebenarnya adaptability ini adalah sebuah kualitas daripada hidup kita. Bagaimana kita adjust ya, mengatur diri kita sehingga dalam kondisi-kondisi yang baru, keadaan-keadaan yang baru kita bisa survive. Ini juga adalah sebuah kapasitas di mana seseorang kemudian bisa menempuh jalan hidup untuk suatu keadaan yang baru, sebuah tujuan yang baru. Bu Kim kasih contoh, pada saat ini pandemik seperti ini tidak ada seorang pun yang pengalaman menghadapinya. Betul enggak? Anak-anak tidak pernah, orang tua kita tidak pernah, Bu Kim tidak pernah, tapi kita harus survive. Ini adalah kapasitas adaptability kita. Bisa bayangkan, tiba-tiba ya di bulan Maret itu, kemudian kita harus home learning. Bu Kim harus kerja di rumah. Semua yang tadi kita berpikir di dalam era 4.0 itu ya bakalan datang semakin dekat. Ternyata ini semakin begitu cepat. Hari ini kita sudah harus benar-benar masuk bukan hanya 4.0, sudah ada 5.0 di mana kita benar-benar sudah mempraktekkan teknologi. Yang di awal tahun pelajaran Bu Kim memperlihatkan bagaimana robot melayani. Lalu sekarang hari ini ya kita banyak hal yang harus kita terapkan secara virtual. Benar kan? Nah, ini yang harus kita benar-benar beradaptasi. Bagaimana menjalankan pembelajaran di rumah ya, dengan home learning, dengan terus melihat dari gadget, lalu mengerjakan sesuatu. Kita mungkin meeting dengan Zoom, ketemu dengan guru-guru BK kita, ketemu dengan guru kita. Hari ini ketemu dengan Ibu Kim di dalam sebuah video virtual. Ya, Bu Kim berdoa supaya ini tidak lama, tetapi kalaupun ini lama ya, ini adalah sesuatu yang kita harus adjust. Sesuatu yang tidak normal, but ini adalah new normal. Kan gitu. Ini adalah sesuatu yang kita harus ganti lifestyle-nya kita. Seperti tadi saya katakan ada yang kita adopsi. Dan sekarang ada yang kita harus beradaptasi. Adopsi dan adaptasi ini dua hal yang saya harap kita bisa pegang untuk kedepannya. Oke, bagaimana kita menjalani hidup ini. Dan saya kira sampai kapanpun ini dunia munak. Ya, bumi ini Tuhan percayakan bukan hanya pada generasinya Bu Kim, tapi juga kepada generasimu besok. Bagaimana Anda merawat, mengelola sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana Anda kemudian melihat bumi ini akan terus berputar sampai Kristus itu datang kembali, Andalah anak-anak yang akan menjalaninya. Betul? Maka adopsi, pegang erat firman Tuhan dan adaptasi. Ya, walaupun di masa COVID yang akan datang, kita mungkin sudah harus mengganti gaya belajar kita, gaya olahraga kita, style hidup kita. Selalu baru, ganti dan adjust.
sampai kita bisa survive. Dan kemudian jangan lupa ya, tujuan hidup kita tidak hanya berhenti sampai di sini saja. Benar? Kita akan sampai entah kita yang ketemu Tuhan atau Tuhan yang akan datang kembali. Di dalam hidup ini adaptasi ya, dengan hidup yang kita pegang kuat di dalam Tuhan. Jangan lupa firman-Nya. Walaupun hari kemarin, hari ini, besok tidak sama. Dan itu seperti yang dikatakan oleh kitab suci bahwa rahmat Tuhan itu setiap hari baru buat kita. Semoga Tuhan menolong kita, menolong anak-anak, menolong setiap papa mama kita, dan menolong setiap guru-guru bisa adopsi apa yang penting, kemudian beradaptasi untuk survive, untuk kerajaan Allah. Bila Tuhan memberkati. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Biarlah kami pegang erat firman Tuhan dan kemudian kami lakukannya di dalam hidup setiap hari. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak supaya mereka dikuatkan oleh Tuhan semasa home learning ini dan hari ini selesai. Tetapi sungguh belajar itu tidak pernah berhenti. Lifelong learning, biarlah kami belajar terus setiap kali sehingga kami bertumbuh. Kami berdoa juga untuk orang tua murid supaya Tuhan memberkati dalam masa-masa yang sulit seperti ini. Tuhan, rahmat-Mu selalu baru buat setiap kami. Kami berdoa untuk praktisi pendidikan, untuk guru-guru, untuk Yayasan Gloria. Supaya Tuhan berikan kekuatan, kebijaksanaan, hikmat dari surgawi. Bagaimana boleh mengelola sekolah ini seturut dengan perintah, seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami, untuk Bapak Presiden. Mohon Tuhan Engkau memberkati Pak Jokowi, berikan kepadanya tubuh yang sehat. Bahkan dia diberikan hikmat oleh Tuhan, boleh memimpin bangsa ini. Kami berdoa untuk Ibu Risma, wali kota kami. Biarlah Surabaya ini sungguh boleh diberkati oleh Tuhan. Dan setiap kami dalam masa-masa yang sulit ini diberikan hikmat oleh Tuhan, kekuatan oleh Tuhan. Untuk boleh menjalani hidup ke depan dengan segala sesuatu yang berbeda. Tetapi kami memegangnya seturut dengan kehendak Tuhan. Kami disiplin di dalam menjalankan protokol kesehatan. Dan biar hidup ini terus boleh berlanjut. Ya Tuhan, terima kasih. Dalam hari kami memperingati Tuhan Yesus naik ke surga. Biarlah pengharapan itu ada pada kami. Bahwa Engkau satu hari akan datang untuk menjemput kami. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami hari ini. Firman Tuhan kami pegang dan tidak kami lepaskan. Kristus juru selamat kami pegang dan tidak pernah kami lepaskan. Sehingga saatnya tiba, entah kami yang akan ke sana atau Engkau yang akan datang menjemput kami. Ya Tuhan, kami boleh tetap berdiri dan dinyatakan setia dan mahkota kami tidak diambil. Ya Tuhan, berkatilah setiap kami dan dengarlah doa kami. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama akan menutup ibadah kita pada hari ini dengan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah memimpin ibadah pada hari ini. Kami bersyukur sebab Engkau adalah Bapa kami yang baik. Dan kiranya ibadah kami tidak berhenti di sini, tetapi kami sungguh boleh menghidupinya di dalam hidup kami setiap hari. Berkatilah kami semua ya Tuhan dengan berkat yang berkelimpahan dari surgawi, sehingga hati kami dipenuhi oleh berkat dan sukacita dari Tuhan. Terpuji Engkau ya Allah Bapa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Sama. Bapa, terima kasih.
Tuhan memberkati kita semua.